Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nusalli wa nusallimu ala nabiyina al-karim amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Sadaqallahul aliyyul azim. Wallahu a'lam bishawab. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang telah beriman, ittaqullaha, bertakwalah engkau kepada Allah, wal tanzur, hendaklah memikirkan nafsun, setiap manusia, setiap seseorang, ma qaddamas, apa yang telah diperbuat, lihodin, untuk hari esok, liyaumil kiamati, yakni untuk hari kiamat. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah maha meneliti, maha melihat, maha memperhatikan bima ta'malun, dengan apa-apa yang telah engkau kerjakan. Wala takunu, dan janganlah kamu jadi kalladzina, seperti orang-orang nasullaha, telah melupakan kepada Allah, taroku, meninggalkan, ta'atahu, akan taat kepada Allah, fa'ansahum, maka Allah melupakan kepada mereka, anfusahum, untuk diri mereka. Ayuqaddimu laha khairan, ulaika humul fasikun,
Mereka itulah orang-orang yang fasik. La yastawi, tidak akan sama ashabun nari, penghuni neraka, wa ashabul jannati, dan penghuni surga. Ashabul jannati humul faizun, penghuni surga itulah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Allahu Akbar. Para hadirin kaum muslimin, para dewan guru, para kiai, para santri, jamaah Zikro, alhamdulillah hari ini masih setia. Bapak kita Presiden Peduli Palestina, alhamdulillah. Bapak Peri masih ada, alhamdulillah. Semuanya masih hadir, alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin, surat Al-Hasyr ayat 59 ini mengajak kepada kita untuk bermuhasabah. Muhasabah yang telah kita lakukan, dan kita harus muhasabah lagi apa yang kita akan kerjakan hari esok. Jadi hari ini sebenarnya adalah hari untuk hari esok. Ligodin di sini bukan besok hari Selasa, bukan. Jadi ligodin itu liyaumil qiyamah, untuk hari kiamat. Jadi dalam hadis ada kalimat begini, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tanaman-tanaman, kebun-kebun untuk dipetik nanti di akhirat. Jadi setiap amalan nanti pembalasan yang sebenarnya adalah di akhirat. Orang beriman, orang bertakwa akan ketemu hari esok surga. Orang kafir yang tidak beriman pada Allah dan Rasulnya akan ketemu hari esok penghuni neraka. Itu yaumul ghad, itu hari esok. Gitu. Hadirin kaum muslimin, ada lagi orang mengatakan dunia sementara, akhirat selamanya. Itu sering diungkapkan oleh saudara-saudara kita yang dari jamaah ya, dari jamaah 3 hari itu sering disampaikan. Kadang-kadang kalau sekilas info, dunia sementara, akhirat selamanya, dunia sementara, akhirat selamanya. Itu kadang-kadang kalau nggak nyangkut di hati biasa-biasa aja. Tapi kalau sudah nyangkut di hati, dunia sementara akhirat selamanya, ini nyambung dengan ayat hari ini. Dengan ayat yang kita akan baca. Itu. Ada lagi kata ad-dunya lakum. Dunia ini untuk kalian. Sedangkan wa antum lil akhirah. Sedangkan kalian diperuntukkan nanti untuk kehidupan di akhirat. Dunia untuk kita, kita untuk akhirat. Kalau masuk dalam hati ini, Masya Allah, luar biasa. Kita tidak akan sibuk kecuali sibuk untuk agama. Tidak akan berusaha harta kecuali harta itu untuk agama. Kita punya pikiran kecuali pikiran itu untuk keperluan agama, untuk kepentingan agama. Kita punya waktu, pasti punya waktu untuk agama. Kalau memang kita sudah yakin bahwa dunia sementara, akhirat selama-lamanya, itu sudah pasti. Maka ada seorang ulama, kalau nggak salah In'amul Hasan, seorang ulama dunia, sibukkan dirimu untuk agama. Kalau kamu tidak sibuk untuk agama, pasti kamu sibuk bukan dalam urusan agama. Begitu. Berpikirlah kamu untuk kepentingan agama. Kalau kamu tidak memikirkan untuk kepentingan agama, pasti kamu akan memikirkan di luar agama. Begitu. Korbankan hartamu untuk agama. Kalau kamu tidak berkorban harta untuk agama, maka kamu pun akan berkorban tapi bukan untuk agama. Sibukkan lidahmu untuk membesarkan agama, untuk membesarkan Allah. Kalau kamu tidak sibuk membesarkan Allah, pasti engkau membesarkan selain Allah. Itu ada kalimat-kalimat itu luar biasa itu. Itu sudah almarhum mengatakan itu. Maka dan yakini bahwa
apa yang diucapkan singkat ini dunia sementara akhirat selamanya ini, kalau sering diungkapkan, sering didakwahkan, yakin kita tidak akan santai, tidak akan sia-sia kita waktu. Dan Allah menyatakan, apakah kalian mengira bahwa aku menciptakan kalian untuk sia-sia? Tidak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ibadah itu ada yang hablu minallah, ada yang hablu minan nas. Maka di sini Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang telah beriman, mudah-mudahan yang hadir di sini ada iman, amin. Ciri iman jelema anu sekerajin ke masjid eta ciri jelema iman. Idza ra'aitumur rajula ya'tadil masajid fasyhadu lahu bil iman. Apabila kalian melihat orang yang selalu berbulak-balik ke masjid, sudah membiasakan dia ke masjid, johor ke masjid, balik pulang lagi, udah pulang ke rumah, ada suara azan asar, berangkat lagi ke masjid, pulang lagi ke rumah, ada suara azan maghrib, datang lagi ke masjid, itu namanya ya'tadu ilal masajid. Maka kata Nabi, fasyhadu lahu bil iman, saksikan, itulah orang beriman. Gampang sekarang cari orang beriman, gampang. Ahli masjid aja, ahli berjamaah itu orang beriman, udah. Jangan hese-hese. Kalau orang yang ngedul sholat berjamaah, sholat isya sudah ngedul, sholat subuh sudah ngedul, itu mah di dalam Al-Quran, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yazkurunallaha illa qalila. Nah itu termasuk kategori dalam orang munafik. Aduh, udah zuhur, udah asar, sholat zuhur di rumah. Pas ada adzan asar, katanya johor, udah asar lagi. Kata isinya, abang jangan ngomong gitu, kan abang sholatnya 2:30. Ya deket atuh. Coba abang mah jangan begitu bang, sholat johor di masjid bang, sebelum waktu datang, luar biasa itu. Lam tusibu pakotun, orang yang berjamaah dijaga berjamaah 5 waktu, dijaga sholat qobliyah ba'diyah, lam tusibu pakotun, tidak akan pernah ketemu dengan kesusahan, tidak akan pernah. Bahasanya lam tusibu pakotun, tidak akan pernah ketemu kesusahan. Gitu. Asbab-asbab yang datangnya rizki dari langit itu ada 13, ada 12, yang nomor 13-nya dari bumi. Dakwah ilallah, ta'lim wa ta'alum, ngajar ya. Itu asbab tarikan rezeki dari Allah. Surat Waqiah, sholat duha, gitu kan, silaturahmi, jangan tidur habis subuh. Waduh kalau tidur habis subuh itu gawat itu, apalagi habis asar itu. Yurisul junun, ngawariskeun junun. What's the meaning junun? Crazy. Makanya ada orang gila nggak puku-puku, ternyata setelah cek and recheck dia seneng tidur habis asar. Allah. Silaturahmi sedekah itu. Baru nomor 13 dagang cendol. Itu nomor 13 tuh. Bisnis punya pabrik itu nomor 13 gitu. Makanya orang yang sibuk di dalam agama nggak mikirin bisnis, udah ditransfer dari Allah. Gitu. Karena kalau ada ustadz bisnis, wah nomor 13 tuh diambil. Padahal nomor satunya dakwah ilallah, ngajak manusia bagaimana supaya dia jalan ke jalan Allah. Itu bisnis yang paling besar. Siapa? Dengan siapa komitmen? Dengan Allah. Intan surullaha yansurkum. Allahu Akbar.
Makanya kalau orang yang sudah sibuk dengan agama, sibuk dengan ngajar, jangan mikirin bisnis-bisnis, itu mah urusan mereka. Urusan murid-murid kita itu mah. Kita mah sibuk aja dalam agama udah. Murid kita juga nggak usah. Ada 3 orang juga udah. Biarin kamu kerja, aku dakwah terus gitu. Makanya orang beriman ini yang pertama diperintahkan oleh Allah, ittaqullah. Takwalah engkau kepada Allah. Takut kepada Allah. Jadi dulu saya punya guru, ada definisi takwa, ada ibarat takwa. Apa itu definisi takwa? Kata guru saya, wiqayatun nafsi amma yubghiduhullah. Takwa itu menjaga diri, jangan sampai kita punya waktu, punya bicara, punya kerja yang mengundang kebencian Allah. Jangan menggunakan waktu, menggunakan harta, menggunakan pembicaraan, menggunakan hati yang mengundang kebencian Allah. Itulah orang yang takwa, disiplin. Kenapa kamu gak ikut main judi? Wih gawat, gak boleh. Kenapa aku gak ikut barang duit haram? Wih gak boleh. Itu wiqayatun nafsi. Kenapa kamu gak pacaran? Ada kesempatan pacaran, kamu banyak ganteng, uang harta. Wih gak boleh. Itu namanya wiqayatun nafsi amma yubghiduhullah. Menjaga diri bagaimana dia jangan sampai mengundang kebencian Allah. Itu definisi takwa. Maka ibaratnya imtisalul awamiri wajinabul manahi. Orang yang sudah takwa otomatis begitu, otomatis akan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, otomatis akan menjalankan perintah Allah, tau'an au karha, suka dan tidak suka, sesuai dengan selera atau tidak selera, itu takwa dilaksanakan, perintah Allah dilaksanakan. Puasa, lapar, laksanakan, begitu kan. Zakat, sedekah, laksanakan walaupun hati kita menolak. Wah, kalau zakat, kalau sedekah enak aja dikasih orang tuh. Kerja sama gua loh. Nah, itu enggak belum tahu an au karha. Di bulan Ramadan, Nabi perdana dalam peperangan di zaman Rasul adalah perang Badar pada bulan Ramadan. Bayangin, perang menghadapi orang kafir Quraisy pada bulan Ramadan di Badar. Badar itu pertengahan antara kota Mekah Madinah. Bulan Ramadan lagi, cok bayangin. Gitu kan? Kutiba alimul qitalu wa huwa kurhul lakum. Di bulan Ramadan diperintahkan perang Badar. Sedangkan perang itu sesuatu yang tidak disukai. Kau'an au karha. Mau suka mau enggak laksanakan. Orang beriman nikmat, laksanakan perintah Allah. Walaupun keadaan bulan puasa harus perang. Subhanallah. Al-imanu uryanun walibasu taqwa. Iman itu masih membutuhkan pakaian, pakaiannya adalah takwa. Di sini setelah Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah. Takwanya di mana? Di masjid takwa, takut sama Allah. Di pasar takut, di kantor takut. Itu namanya takwa full takwa. Aya full AC, aya full takwa. Cuman kadang-kadang pada umumnya manusia itu takwanya takwa lokal. Di masjid takut sama Allah, datang ke pasar udah hilang lagi takutnya. Datang ke kantor hilang lagi takutnya sama Allah. Itu namanya takwanya takwa lokal. Telepon, Pak Kiai di sini hujan. Enggak hujan, di Bogor mah hujan Pak, itu hujan lokal namanya. Di masjid kita takut sama Allah, datang keluar di luar masjid takwanya hilang. Allahu Akbar. Yang menggoda iman itu ada 3, yang paling dahsyat itu bapak-bapak. Tahta, harta, wanita itu 3. Itu yang sudah pegangan iblis itu. Ranjau yang paling dahsyat dari zaman Nabi Adam sampai hari ini yang bisa menghancurkan iman manusia adalah tahta, harta, wanita. Hati-hati itu. Kecuali illa man usima bihi, kecuali orang yang dijaga oleh Allah tidak akan tergoda. Apalagi sholatnya sudah berkualitas. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar
Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Salatnya udah berkualitas pasti nggak takut tergoda. Di masjid takut sama Allah, dilihat sama Allah, didengar sama Allah, datang ke pasar Allah masih melihat, mendengar, datang ke kantor, ada tekanan dan mendapatkan 1 miliar, 3 miliar, 10 miliar, padahal tekanan itu bukan uang yang tidak halal karena imannya, nggak bisa, nehi. Makanya Buya Hamka dulu takwanya benar luar biasa. Penjara dipitnah, nah Mbak Buya Hamka di dalam penjara full takwa. Sampai dia itu khatam Al-Quran dalam 2 tahun, itu 100 kali khatam Quran. Sampai tangannya bisa menulis tafsir Al-Azhar, 30 juz. Masya Allah. Makin naik takwanya di penjara tuh. Hari ini ada tafsir Al-Azhar. Siapa pengarangnya? Buya Hamka. Di mana? Dalam penjara. Berapa tahun? 2 tahun setengah. Wah, itu full takwa itu. Belang. Allahu Akbar. Nah, ini makanya ittaqullah, takwa pada Allah. Yang kedua, orang iman dan bertakwa itu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Nah, ini orang beriman dan takwa itu oleh Allah diajak untuk berpikir, memikirkan bagaimana nasib kita untuk hari esok. Kita harus paham apa yang disampaikan oleh Allah. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Barang siapa yang berat amalnya, sholatnya bagus, zakat, puasa, sedekahnya, Senin Kemisnya, ngaji taklimnya, tahajudnya, sakulat mawazun, bahwa fi isyatir radiyah. Nanti dia akan mendapatkan kehidupan ridho Allah di dunia dan akhirat. Nah itu wal tanzur, orang beriman, waduh harus persiapan. Bagaimana amal kebaikan kita supaya berat ke depan kebaikan. Dan kita harus takut dengan firman Allah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang hepe, tahu nggak hepe bahasa Sunda? Hepe itu nol, nggak ada amalnya. Allahu Akbar. Berarti keluar rekening bank, ngabis rekeningnya punya, pas dibuka dicek nggak ada, hilang. Itu hopat mawazinu, itu kartu rekeningnya banyak gitu kan, kartu ATM-nya banyak, pas dibuka nggak adaan. Itu hopat mawazinu, nggak adaan, kosong. Bawa etol, pasti etolnya dimasukin, kosong, nggak ada. Masya Allah, itu di gambarannya itu. Perasaan itu pas di nomor rekeningnya banyak, pas dicek nggak ada. Gitu. Seperti saya kemarin ada yang ngirim uang 5 sekian, pas diambil ada 2,5. Pas ditanya, apakah Anda ada hubungan dengan grup Abdul Somad? Gitu. Jadi uang kehilangan kemarin 2,5 juta. Bang, itu dalam satu. Pas diambil sama anak saya, ditanya anak saya, apakah Bapak Anda ada hubungan dengan grup Abdul Somad? Nggak nyambung. Itu hopat, nggak apa-apa, biarin aja. Diambil, dicuri duit saya 2,5 juta. Apa-apa. Kemarin Abdul Somad ada kesini kan, saya disangkanya grup Abdul Somad, saya nggak tahu itu pertanyaannya itu. Tapi kalau dipolisikan dia malu juga sebenarnya. Malu, kan nggak nyambung dengan pertanyaan itu. Nggak nyambung ya. Nggak ada urusannya. Nggak nyambung, biarin aja dah. Biar tahu nanti. Allah, lumayan itu duit segitu kita mah. Orang uang halal gitu. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Harus kita berpikir, kita jamaah haji qira, berpikir apa yang kita kerjakan untuk hari esok. Oh, sholat 5 waktu untuk hari esok. Zakat, puasa untuk hari esok. Hari esok kita akan lihat. Itu kan? Dalam surat Az-Zalzalah itu, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kan dia, kita akan lihat. Ngaji kita ini untuk hari esok. Ngaji kita ini untuk hari esok, pertanggungjawabkan.
Ternyata setelah lihat Pak Peri, orang yang taklim itu lebih utama daripada sholat 100 rakaat. Kita mengajarkan Al-Quran, yang mendengarkan Al-Quran setelah sholat fardu, itu subhanallah, itu lebih baik daripada 100 rakaat sholat sunat. Panjenengan sudah pernah sholat 100 rakaat belum? Belum. Ngaji ada yang melebihi. Kita aja ngaji, nggak usah capek-capek, duduk aja. Itu. Kalau ngantuk itu hadiah. Ngantuknya bukan sengaja gitu kan. Karena ngantuk itu mahal itu. Orang kafir ini ada orang yang sudah 6 bulan bisa tidur, nggak bisa tidur. Tapi orang beriman tanpa diminta ikut taklim tidur. Ya, usul. Makanya gampang kalau lagi ngaji gini aja langsung tidur. Tapi kalau begini enggak, insya Allah enggak. Gitu. Di Jepang kemarin Ki Mukhlisun keluar negeri, ada orang namanya Abdullah. Tapi di daerah kafir dia minum judi segala macam, uang banyak, maksiat. Tapi dikasih hukuman sama Allah nggak bisa tidur sampai 5 bulan 6 bulan. Akhirnya ketemu dengan Ki Mukhlisun, dirayu-rayu, namanya siapa? Oh Abdullah, namanya orang itu. Akhirnya dia dimandikan, kemudian terus dikasih arahan. Dia orang Islam, tapi sudah nggak pakai ajaran Islam lagi hidupnya di Barat. Terus disuruh dibawa ke masjid, beri pelajaran. Akhirnya kasih sholat, tobat kepada Allah, baca Qurannya juga pas sehat, tobat. Akhirnya dia sudah begitu, nggak lama dia tidur, bangun. Akhirnya keputusannya dia kan sudah dapat izin dari keluarganya bahwa sudah nggak kuat lagi hidup karena nggak bisa tidur. Setelah dia masuk masjid, ikut urusan agama, alhamdulillah dia kasih tidur sama Allah dan pulang ke rumahnya dalam keadaan sehat walafiat dan keluarganya bahagia. Kirain kamu udah mati katanya. Kalau di Jepang mah ada orang mau bunuh diri. Gitu kan, bunuh diri boleh, mau loncat, mau disetrum, mau gampang. Pas di taman ada orang yang taklim seperti ini. Taklim Quranan. Lewat itu ada orang Covid duduk bisa tidur. Aku sudah pakai obat tidur, kasur tidur, nggak tidur. Dia duduk bisa tidur. Akhirnya belok, nggak jadi ke sana, ke tempat eksekusi, nggak tahu, mampir dulu. Nonton orang yang duduk sambil tidur. Akhirnya dia kenalan, kenapa ini kok duduk bisa tidur? Saya udah 6 bulan bisa tidur. Kata kiainya, ustaznya, kalau kamu mengenal orang kalau kamu kenal yang menciptakan tidur, insya Allah kamu bisa tidur. Siapa? Allah. Akhirnya syahadat. Udah syahadat, ikut sholat, akhirnya benar-benar tidur. Balik ke rumah, alhamdulillah nggak jadi mayit, jadi orang muslim. Jadi tidur di luar negeri bisa dakwah loh, bisa orang masuk Islam. Ayo orang mah dakwah terus tapi luar biasa. Allahu Akbar. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligod. Harus berpikir ini kita di dunia yang sangat singkat ini. Waktu kita itu dikasih singkat di dunia ini. Karena di akhirat pun punya waktu, punya hari. Dalam surat Al-Hajj disampaikan Pak Peri, wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'udun. Satu hari di akhirat 1000 tahun di alam dunia. Allahu Akbar. Kalau kita punya umur 63 tahun 1,5 jam. Pak Kiai, alhamdulillah kakek saya, umur saya sampai sudah 200 tahun. Di akhirat maka karak seberapa menit, karak 20 menit, karak 2 menit. Allah. Sakede, jangan bangga banyak. Ada hari di akhirat. Jadi kalau kita dapat orang siksaan di akhirat 1 hari berarti 1000 tahunan, coba bayangin. Allahu Akbar. Makanya di sini wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Nah, setelah hari akhirat itu kan, kalau alam kubur bukan hari akhirat, itu alam barzah. Alam barzah, alam penantian antara dunia dan akhirat, itu alam kubur. Cuman orang yang akan mendapatkan surga dikasih nikmat kubur. Orang yang masuk ahli neraka dia akan mendapatkan azab kubur, begitu. Allahu Akbar. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak supaya berpikir apa yang kita kerjakan untuk ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala
Alhamdulillah Pak Kiai, saya sholat 5 waktu sudah full. Qobliyah, Ba'diyah, Alhamdulillah Pak Kiai saya sudah laksanakan. Pak Kiai saya tahajud, Alhamdulillah Pak Kiai Allah takdirkan. Senin Kemis bahkan Daud, puasa Daud dilaksanakan Pak Kiai. Kemudian sedekah mafakir miskin, Alhamdulillah Pak Kiai. Begitu, ke pengajian Azikro selalu khatam Al-Quran, selalu. Awas dalam ayat ini setelah kita full ibadah, wattaqullah, harus takut juga sama Allah. Karena kata Imam Syekh Athaillah, khum bin wujudi ihsani, kamu harus takut ketika Allah memberikan kebaikan kepadamu. Awak sehat, duit boga, ibadah. Awas, kudu power. Sieun su'ul khotimah. Ini wattaqullah ini hubungannya dengan takut dengan su'ul khotimah. Nah bapak-bapak nanti ada kitab namanya, kitab Nasul Ibad ada Pak. Dalam kitab lain ada namanya Sufyan As-Sawri, setiap malam itu nangis terus Pak Abbas. Pak Sambas, Sufyan As-Sawri nangis Bapak Eri setiap pagi. Kata santrinya, Syekh kenapa nangis terus, dosa apa yang kau lakukan? Kata Sufyan As-Sawri, saya belum pernah berjudi, saya belum pernah berzina, main belum pernah saya. Belum pernah meninggalkan, tapi kata santrinya, kenapa nangis terus? Aku takut su'ul khotimah. Awas, jangan terlena kita. Ulak cangkeng, sholat nges beres, ibadah nges rajin. Kayak wattaqullah maneh. Kudu paur maneh ka Allah. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan fakta sejarah bagaimana dahsyatnya Bal'an bin Ba'urah, hebatnya ibadah. Kibar sisoh. Kemudian itu di luar teks Al-Quran. Dalam hadis sejarah Rasul, sejarah sahabat, bagaimana hebatnya Ibnu Mulzam, bagaimana hebatnya Ibnu Malzam, Abdul bin Abdul Malzam. Namanya hebat. Saya tapi nggak nyebut namanya, Ibnu Malzam aja. Ibnu Mulzam aja, anak Mulzam, itu hafal Al-Quran Pak. Jadi guru di Mesir, instruksi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi kenapa endingnya, akhir hayatnya dia berani membunuh Sayyidina Ali, coba bayangin coba. Karena pemahaman mentah dalam pemahaman Al-Quran, maka Sayyidina Ali dihukumi kafir, dibunuh sama dia dengan pedang yang beracun. Itu yang namanya su'ul khotimah. Yang paling mengerikan lagi Umdah bin Abdur. Setelah dia perang Romawi, mengalahkan tentara Romawi, dia pulang. Di tengah jalan Pak Peri ada orang cantik, pirang, cantik jelita. Kata Umdah, wahai wanita cantik, bolehkah aku memiliki Ananda? Kata si wanita cantik, tak boleh. Kamu tidak boleh mengawini saya. Saya ini orang bukan Islam, orang Nasrani. Kalau kamu mau kawin saya, silahkan pindah agama. Kata si Umdah itu, saya mau keluar agama demi kamu. Masya Allah. Hafal Quran 30 juz. Wattaqullah, takut kamu sama Allah. Gara-gara kamu sudah pinter segala rupa ibadah, tapi tetap di hati harus ada takut kepada Allah. Di dalam kitab Riyadus Shalihin ada khauf dan roja. Khauf kepada orang yang sudah hal ibadah, awas, yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Sanggup pun Allah ngapirkeun jelema keur beriman. Kan tahu pendeta sekarang, tadinya dia ustaz, sekarang jadi pendeta kan gila. Allahu Akbar. Dan ada pendeta jadi ustaz sekarang. Wah, apa tuker tahu nggak tuker? Kalau orang Sunda itu namanya perwis, tahu nggak perwis? Mau kemana kamu? Jasinga. Dari Jasinga ke Bogor, itu namanya perwis. Ada orang dari kecil dia jadi ustaz, murtad. Ada orang dari kecil bapaknya pendeta, anak jadi ustaz. Itu namanya yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Di situ harus ada khauf, wattaqullah, harus takut kepada Allah. Kenapa? Ujung ayat ini, inna Allah khabirum bima ta'malun. Masya Allah. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala
sangat waspada, teliti apa yang kamu akan kerjakan. Ya. Nah, salat kemana? Nah, makanya diantisipasi ku hadis arba'in yang pertama, sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Dan sesungguhnya manusia tergantung pada niat. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya akan mendapat Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrah ke Madinahnya untuk mencari dunia, untuk cari jodoh, ketemu, tapi Allah dan Rasulnya tidak dapat. Itu apa? Untuk mengantisipasi hati. Innallaha khabirum bima ta'malun. Subhanallah. Masya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga ya. Jangan sampai su'ul khotimah. Ada doanya, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah wa a'udzubika min syarril akibah wa su'il khotimah. Pak Peri, setan paling takut, paling benci dengan doa ini. Setan paling benci kalau ketika seorang manusia berdoa, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah wa a'udzubika min syarril akibah wa su'il khotimah. Itu paling sewoten itu. Sewot atau enggak sewot? Benci. Karena kalau doa itu, manusia kalau mendawamkan doa itu, yakin orang itu bakal husnul khotimah. Gitu. Yang paling untung, ada orang mau ikut perang Uhud. Ya Rasulullah, saya perang dulu atau masuk Islam dulu katanya. Masuk Islam dulu atuh. Udah pakai baju perang, ujuk-ujuk mau ikut perang, sedangkan dia belum syahadat. Untung minta izin dulu sama Rasul. Ya Rasul, aku perang dulu, syahadat dulu. Syahadat, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Perang. Gagah dia, orang kafir banyak yang mati. Tapi akhirnya dia mati juga karena dia diporsil gitu. Mati syahid akhirnya. Pas mengadakan penelitian pemeriksaan mayat syuhada, pas dibuka, itu orang itu buka. Kata sahabat, baru dia syahadat sudah syahid. Kata Nabi, amaluhu qalilun wa jazaohu katsirun. Imannya baru beberapa menit tapi mendapatkan surga untuk lamanya. Itu namanya roja. Mudah-mudahan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Apalagi si Kusman. Ada lagi yang paling kasihan, ada orang munafik ikut perang, pas ikut perang pulang lagi, masih muda. Datang ke kampung, wanitanya, kamu malu-maluin anak muda ganteng, katanya pengecut gitu. Kamu pengecut tuh, kakek-kakek ikut perang, kamu udah pulang duluan. Dia marah udah, bawa pedang, pakai senjata, kembali lagi ke medan perang. Ngamuk dia, dicacar bolang orang kafir, banyak yang mati. Gitu. Sampai para sahabat pun, Masya Allah, mengaguminya. Dia dikepung dengan puluhan orang kafir, kalah juga orang kafir. Akhirnya dia saking banyak sudah lemes, dia kena panah juga. Begitu. Nah, mati juga. Akhirnya para sahabat mengatakan, kamu katanya hebat, jadi pahlawan, luar biasa kamu. Setelah dia detik-detik kematian dipuji oleh para sahabat, kamu hebat sekali. Orang kafir banyak yang gugur di tangan kamu. Dia keluar dari mulutnya, saya perang membunuh orang kafir bukan membela agama, tapi aku perang untuk mempertahankan harga diri saya di kampung dicaci maki. Nauzubillahi min. Tadi masuk Islam masuk surga. Tadi ini mah enggak. Kenapa? Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala sangat teliti apa yang kamu kerjakan. Yang karena Allah Rasulnya, Allah tahu. Yang karena dunia dan harta, Allah Subhanahu wa taala tahu. Ini namanya wattaqullaha yang kedua, innallaha khabirum bima ta'malun. Karena kita hati-hati ya, yang sudah rajin ibadah, yang rajin sholat, yang rajin puasa, tetap di hati kita takut su'ul khotimah. You understand? Oke? Ada waktu lagi? Masih? Hah? Oke. Baru terbit matahari, sudah waktu isyraq. Waktu isyraq. Ya oke. Nah, oke, lanjut satu ayat lagi. One more. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ
Ulaika humul fasiqun wala takunu kalladzina nasullah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah seperti orang-orang yang melupakan Allah. Dalam tafsirnya di sini ayat taroku ta'atahu, meninggalkan taat kepada Allah. Jangan seperti orang-orang yang tadinya rajin ibadah, akhirnya berhenti ibadahnya. Bosan gua sholat, nggak ada reaksinya. Sholat tahajud suka, tapi nggak biasa-biasa aja, nggak ada perubahan. Nah ini orang fasik ini. Padahal orang yang sudah mempunyai energi untuk sholat, itulah rezeki yang paling tinggi. Pak Kiai, saya rajin sholat, tapi emang kuat sholat buat rezeki yang paling hebat. Orang yang kuat sholat, yang kuat ibadah, itu rezeki juga, bukan duit aja. Kamu duit terus sih ngomongnya. Padahal orang yang kuat ibadah, rajin berjamaah, bisa baca Al-Quran, itu rezeki dari Allah. Coba doanya habis sholat, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrapanahar waj'alhu lana hujjatan ya robbal. Itu orang paperi kuat siang malam baca Al-Quran, itu rizki dari Allah. Begitu, cuma duit terus, Masya Allah. Nah, gara-gara temenang duit, sholat eureun, puasa eureun, eta namanya kalladzina nasullah fa'ansahum. Kalau manusia sudah berhenti taat kepada Allah, maka dia akan dilupakan oleh Allah kepada mereka untuk dirinya mereka. Yakni mereka sudah tidak mampu untuk mengerjakan kebaikan. Itu jelema rajin tadinya sholat, tapi sholat tengah dulu rajin nih, eta jalma sudah dikatakan dalam Al-Quran fa'ansahum anfusahum, dilupakan oleh Allah untuk dirinya sendiri. Yang tadinya dia berbuat kebaikan, rajin sholat, rajin ibadah, rajin sholat, berhenti, prek. Sedangkan ibadah itu preknya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, harus sampai mati. Ya mamemeh maut geus eureun ibadah, fa'ansahum anfusahum. Allah dipohokeun eta jalma. Makanya kiat-kiat kita untuk menjadikan orang yang selalu ingat pada Allah, bersatulah dengan ahli zikir. Ahli zikir. Ini kan kekuatan zikir ini luar biasa. Yang dipromosikan oleh almarhum ini kan zikir. Bukan orang suruh usaha, bukan. Suruh zikir, suruh baca tasbih, baca tahmid, baca alhamdulillah, baca Allahu Akbar, baca la ilaha illallah. Tapi dengan pancaran zikir, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadilah bangunan mewah. Tadinya kan di Bangpang. Dengan zikir yang kuat Allah kasih jalan. Bikin bangunan Sentul berapa hektar ini, Pak? Syukuri di Sentul, ditambah lagi di Gunung Sindur. Padahal almarhum murabi kita yang dipromosikan adalah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa yatafakkarun. Allah kasih hadiah setelah zikirnya positif, menurut Allah zikirnya sesuai dengan tuntunan, wa yatafakkarun, dia mempunyai pikiran yang sehat. Zikir kemudian memancarkan pikiran yang sehat. Akhirnya satu kali mendayung zikir mendapatkan bangunan. Ada santri tahfizil Quran, menyantuni fakir miskin, yatim piatu. Itu namanya satu kali mendayung 1000 kilo lalu. Inilah yang dimaksud. Jangan sampai kita yang tadinya ahli zikir, eureun zikirna, ahli sholat eureun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Gelarnya beda. Yang tadinya al-mu'minun jadi orang fasik. Kalau orang fasik, Allah sudah komitmen dalam ayat surat Al-Baqarah, surat At-Taubah, innallaha la yahdil qaumal fasikin. Sesungguhnya Allah tidak akan berikan hidayah kepada orang-orang fasik. Orang fasik itu siapa? Orang yang mencintai bapaknya, ngagul-ngagul bapana, pohok agungan alpair, jalan ngagul-ngagul turunan, we disebut-sebut asal pidato turunan disebutkan. Allah mati disebutkan.
Sehingga orang itu mengagumi kolotnya sorangan. Ayo patarobasu sia cek Allah. Aing ngagulkeun aing sia ngagul kolot sia. Carekan ku Allah. Aya jalma nu ngagul anak poho ka Allah, nu ngomongna poho ka Allah, yang mendengar apa Allah patarobasu. Awas ya cek Allah. Aing ngagul aing cek Allah. Aya jalma nu ngagul imah meunikeun, jalma meunikeun terpesona patarobasu tungguan. Aya nu ngagul pamajikan poho, nu ngagulkeunna poho ka Allah, nu ngadengikeunna poho ka Allah, patarobasu tungguan. Yang mengagul jamaahnya asyirah, jamaahnya kelompoknya diagul-agul sehingga lupa dengan kebesaran Allah. Yang benar lupa patarobasu, tunggu cek Allah. Dia ngagul mempromosikan harta benda kekayaan bisnis sampai lupa kepada Allah, patarobasu, tunggu. Ngagul imah poho ka Allah, patarobasu, tunggu. Innallaha la yahdil qaumal fasikin. Tadinya itu orang beriman, dirubah ku Allah jadi jelema fasik. Auzubillahi min. Dalam tafsir Jalalain fasik itu al-kharijina an taatillah. Orang yang way out, sudah out dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin kaum muslimin di sini, orang yang tadinya zikir kepada Allah, taat pada Allah, berhenti taat kepada Allah, berubah. Yang tadinya dia orang beriman, dirubah oleh Allah. Ulaika humul fasikun. Jadi orang fasik. Auzubillahi min jalik. Barangkali itulah hadirin kaum muslimin, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanallah subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.